Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are all feeling today well. Saya harap semuanya anak-anak dalam keadaan sehat, semangat, dan kondisinya baik semua ya anak-anak. Walaupun cuaca alam kita saat ini sedang lumayan ekstrim ya, sedang hujan berturut-turut beberapa hari sehingga menyebabkan keadaan lingkungan kita atau kondisi kita sedang terdampak banjir ini. Nah, mudah-mudahan anak-anak yang mungkin juga sedikit terkena dampaknya ya, mudah-mudahan tetap diberikan kesabaran, tetap bersyukur mudah-mudahan walaupun keadaan kita dalam keadaan yang tidak diinginkan ya anak-anak. Nah, baik, sebelum kita belajar anak-anak, seperti biasa kita berdoa bersama terlebih dahulu ya. Silahkan anak-anak untuk duduk yang tegak, kemudian tangannya diangkat, kemudian kita berdoa dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita berdoa bersama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin 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 ya Allah. Semoga doa-doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Doa-doa kita selama sholat dan selama anak-anak misalnya sholat tahajud, sholat duha, setiap doa-doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah ya. Apalagi doa-doa yang baik, yang juga baik untuk kita dan juga lingkungan kita semuanya. Dan Ustazah juga berharap, atau kita semua berharap, semoga pandemi ini juga segera berlalu, kemudian bencana ini segera selesai ya anak-anak, karena bencana ini nggak cuma di Kalimantan Selatan, beberapa waktu juga bersamaan adanya gempa di daerah Sulawesi, kemudian sekarang juga ada gunung meletus di Pulau Jawa anak-anak. Nah ini na'udzubillah min dzalik ya, kita sedang dilanda bencana yang lumayan banyak dan bersamaan ini anak-anak. Dan juga yang satunya adalah banyak ulama-ulama kita yang meninggal, itu adalah salah satu bencana. Kenapa disebut dengan bencana? Karena ulama itu adalah mereka mereka yang membawa ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak ada guru, kita akan kehilangan ilmu. Dari mana lagi kita akan belajar? Nah makanya ketika kita kehilangan seorang ulama, itu adalah kita sebenarnya juga sedang mengalami bencana yang besar sekali anak-anak. Jadi jangan sampai, kita doakan ulama-ulama kita yang masih ada tetap sehat, bisa memberikan ilmu kepada kita, dan juga kita bisa mengamalkan ilmu yang mereka ajarkan. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali pada pelajaran bahasa Inggris di lesson 4, How much are the orange? Jadi kita belajar tentang berapa banyak dalam benda-benda ya, terutama di buah-buahan. Nah silahkan anak-anak siapkan bukunya, buku bahasa Inggrisnya dan buku tulisnya, dan buka pulpen alat tulisnya juga. Nah hari ini sedikit Ustazah mengulang ya, karena kita menyebutkan nama-nama beberapa buah dalam bahasa Inggris, dan juga Ustazah sedikit menjelaskan kembali perbedaan apabila jumlah jumlah buahnya itu berbeda anak-anak. Ketika jumlahnya satu, ada perbedaan penyebutan dengan jumlah ketika buahnya ada banyak ya. Dan juga kita akan menyebutkan harga barang dalam bahasa Inggris. Kalau harga itu kan tentang angka ya. Nah itu nanti yang akan kita pelajari. Nah kemarin ya, ini hari kemarin kita belajar tentang fruit stall. Apa itu fruit stall? Adalah kios buah. Anak-anak belajar ya sudah penyebutan buah-buahan. Nah kalau buahnya satu, kemudian diawali dengan huruf vokal, buahnya apple ya, buahnya apple, kemudian
apple, jadi dia diawali dengan huruf vokal, maka ada tambahan an. Nanti kalau ada buah-buahan yang di depannya, atau buah-buahan atau benda yang hurufnya konsonan atau huruf selain huruf vokal, itu maka dia hanya ya. Karena ini huruf vokal, jadi an apple. Kalau apelnya banyak, kita bacanya apples, ditambah es di belakangnya s atau es ya, biasanya tergantung penyebutan bendanya, tergantung penyebutan bendanya itu. Nah, ini karena apple jadi apples ya anak-anak. Nah, kemudian grapes. Kenapa grapes ini disebut ditambah es? Karena kita lihat banyak ya, ini buahnya satu tangkai itu ada banyak sekali buahnya, kecuali yang anak-anak makan. Nah, nanti baru penyebutannya a grape gitu ya anak-anak. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi kalau banyak dia pakai es, tambah es atau es nanti. Nah, kalau yang anak-anak makan satu, kalau gambarnya mungkin satu, nah itu nanti dia a grape. Kalau ini grapes, karena gambarnya satu batang, banyak sekali buah anggurnya. Nah, ini ternyata yang ini ya. Nah, ini sama nih hurufnya, huruf vokal. Huruf vokal itu kan a, i, u, e, o ya. Jadi ketika hurufnya di depannya ada huruf-huruf vokal itu tadi, maka jika dia satu ditambah an orange, buah jeruk ya. Nah, hari ini kita akan belajar kembali. Juga anak-anak bisa buka bukunya di page 72 atau di halaman 72 atau 72 ya. Kita read aloud. Jadi read aloud ini adalah anak-anak mengucapkan kembali apa yang Ustazah ucapkan. Jadi kita sama-sama belajar mengucapkan dalam bahasa Inggris. Number 1, a kilo of apples. A kilo of apples. Number 2, 2 kilos of apples. 2 kilos of apples. Number 3, a pack of strawberries. A pack of strawberries. Number 4, 2 packs of strawberries. 2 packs of strawberries. Number 5, a bar of chocolate. A bar of chocolate. Number 6, 3 bars of chocolate. 3 bars of chocolate. Baik anak-anak, mudah-mudahan anak-anak sudah mengikuti apa yang saya ucapkan ya. Boleh di pause, anak-anak ulang nanti kalau misalnya anak-anak sedang belajar ya. Nah, ini kalau a kilo, nah ketika dia depannya K atau K ya, ini huruf konsonan anak-anak. Selain huruf vokal itu adalah huruf konsonan. Dia pakai a kilo of apple. Ketika 2 atau 2, dia pakai ditambahin S. Nah, tadi kan kata Ustazah apa? Bisa S, bisa S. Jadi 2 kilos. Nah, ini 2 packs. Kalau ini a pack, tidak ada S-nya. Jadi ada beberapa kata yang emang ketika dia satu itu berbeda, ketika lebih dari satu juga ada perbedaan pengucapan. Nah, ini kelihatan ya anak-anak. Nah, kalau anak-anak kurang jelas gambarnya ada di halaman 72. Oke. Nah, itu sedikit penyebutan. Silahkan anak-anak ulang ya, boleh di pause dulu, anak-anak belajar sendiri mengulang ucapan yang Ustazah tadi sudah contohkan. Silahkan diulang ya, dilatih setiap hari. Semakin sering anak-anak ucapkan, nanti semakin bagus anak-anak dalam mengucapkan kata-kata atau kalimat bahasa Inggris. Nanti jadi mahir, Masya Allah. Nah, siapa tahu ada anak-anak yang nanti mau sekolah di luar negeri misalnya, atau kemana-mana itu biasanya ke luar negeri ya, terutama mau anak-anak nanti ke misalnya Madinah, ataupun mau misalnya ke Eropa anak-anak, atau ke Asia yang di luar Asia Tenggara, itu anak-anak akan
perlu namanya bahasa Inggris. Seperti kita belajar globalisasi, nah bahkan kita sendiri kalau di Jawa itu sudah banyak kalau tempat-tempat yang sering menggunakan bahasa Inggris. Nah, selanjutnya kita belajar tentang hundred, ratusan. Nah, jadi kenapa kita belajar tentang hundred dan thousand? Karena kita tadi Ustazah sudah bilang kita belajar tentang harga-harga ya. Harga-harga itu biasanya dalam ratusan atau ribuan. Nah, itu yang kita pelajari dahulu. Karena ini dasarnya, basicnya lagi adalah angka-angka. Anak-anak ingat ya, sudah penyebutan dari 1 sampai 100 sudah bisa ya harusnya. Dan kalau ada yang belum bisa gimana Ustazah? Nah, silahkan diulang lagi anak-anak. Boleh cari di YouTube bagaimana cara menyebutkannya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, itu paling dasar. Nanti 11, 12, nah 13, 14, 15, 16, nah 20, 30, 40. Nah, itu anak-anak sudah harusnya mahir ya di kelas sebelumnya itu. Nah, kita akan belajar tentang hundred atau ratusan. Example, nih ada angka 1 dan ini 100 ya. Tetap kita sebutnya 100. 100. Itu biasa banget, paling mudah sekali. Kalau 700 bagaimana? 700. Ini ada 500 berarti 500. Gampang ya anak-anak? Bisa ya? Oke, kita lanjut ke thousand atau ribuan. Example, 10,000. Nah, ini juga mudah. Kalau anak-anak sudah hafal atau sudah tahu cara penyebutan dari 1 sampai 100 tadi sampai 100 ya. Dari sampai 10 sampai 10 minimal juga. Nah, itu juga bagus. Sudah oke lah, minimal itu banget tapi sebenarnya. Nah, kita baca ya. 10,000 karena ini ribuan, 10.000. Jadi 10, 10 ribu, thousand. Jadi 10.000 atau 10,000. Ini ada angka 15.000. 15, ingat 15. Oh, 15,000. 15.000 berarti thousand. 15,000. Di sini ada 32.000. Oh, berarti 32 apa ya? 32.000 berarti thousand. 32,000, 32.000. Oke anak-anak, bisa diikuti ya. Lanjut ya. Di sini ada angka 8.900. Kita ucapkan biasa aja. 8.000 bagaimana? 18,900 atau 80,900 ya. 8.900. 8.000 duluan berarti 8,900. 8.900. Yang ke selanjutnya bawahnya 13.700. 13.700 berarti 13,000 ya, 13 ya, 13,700. 120.000 gimana nih? 120.000. Oh, 120,000. Kenapa nih ada n-nya? Ini boleh saja ya, karena kadang ada juga yang menambahkan n, ada yang tidak. Biasanya kalau di beberapa pengucapan kadang menggunakan n, kadang tidak menggunakan juga. Ini 150.000. 150.000. 100, 100, 100, 100. 50.000, 50,000. 150.000 berarti 150,000. Gimana anak-anak? Bisa dipahami? Bisa diikuti ya? Saya ulang ya. Ini 10,000, 15,000, 32,000, 32,000, 32.000. 8,900, 8,900, 13,700, 120,000,
120,000. 150,000. Jadi anak-anak ingat, gimana sih Ustazah membedakannya? Kok ini ada ratusan dulu baru ribuan? Karena dia ratusan ribu, ya kita baca ratus ribu gitu kan. Jadi emang bisa jadi berubah-ubah karena tergantung penyebutannya, karena sama penyebutannya dengan bahasa Indonesia. Kok ini kok 1,000, kok ini 100,000, ya tergantung sama ketika kita mengucapkan seperti bahasa Indonesianya. Ini cuman 8.900, berarti 8,900. Kalau ini 120.000, ada 100 dulu yang kita harus sebutkan, berarti 120,000. Nah, gimana anak-anak? Sudah bisa ya? Atau masih ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyakan? Nah, mudah-mudahan anak-anak sudah paham semua nih kayaknya. Gampang kan? Gampang. Sebut gampang ya, gampang banget. Oke, kalau misalnya ada anak-anak yang mungkin kurang jelas misalnya, silahkan diulang video ini, di repeat ya, boleh diulang kembali videonya. Gimana sih penyebutannya? Anak-anak juga belajar mengucapkannya ya, di rumah belajar mengucapkan, walaupun misalnya ustazahnya nih nggak berhadapan sama anak-anak, jadi anak-anak tetap belajar mengucapkannya di rumahnya masing-masing. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya Allah kasih kesempatan kita untuk bertemu tatap muka, anak-anak sudah mahir semua apa yang sudah dipelajari, bahkan mungkin lebih daripada yang sudah ustazah ajarkan. Masya Allah sekali itu ya. Oke anak-anak, setelah itu untuk mempertajam pelajaran kita hari ini, anak-anak ada tugas tambahan dari ustazah. Silahkan dibuka di page 75 ya, ada exercise. Nah, di situ nanti ustazah akan memberikan sebuah voice ya, ada suara. Dia akan menyebutkan harga dari barang-barang tersebut. Nah, silakan anak-anak dengarkan, kemudian lingkari mana yang disebutkan oleh suara tersebut. Bisa dipahami? Silakan dibuka halaman 75. Nanti akan ada tugasnya di Google Classroom. Selamat belajar ya anak-anak. Kalau sudah selesai, kalau misalnya nanti ustazah kok masih bingung ya, silahkan diulang, atau mungkin kalau nanti tugasnya agak kebingungan, boleh juga ditanyakan ke ustazah atau ke ustadznya. Baik anak-anak, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya, anak-anak juga tugasnya mungkin sudah dikerjakan, atau setelah selesai baru nanti dikerjakan. Setelah selesai menonton ini anak-anak baru mengerjakan, itu silahkan. Berarti sampai di sini dulu pembelajaran kita anak-anak. Kita sambung pertemuannya insya Allah di pertemuan berikutnya. Makanya baik, kalau begitu kita ucapkan bersama-sama ya. Hamdalah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Thank you students and see you next time. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.